selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di Bisna Cicet bersama Procis. Nah, Bisna Cicet ini apa sebetulnya? Bisna Cicet ini adalah program ngobrol-ngobrol ringan seputar bisnis kuliner dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi, didedikasikan untuk foodpreneurs yang ada di seluruh Indonesia. Dan gak lupa, IG Live kita kali ini diselenggarakan atas kerjasama Foodies dengan Procis tentunya. Simak terus sampai selesai ya teman-teman ya, karena akan ada hadiah goodie bag menarik spesial banget dari Foodies buat teman-teman foodpreneurs yang beruntung. Caranya gimana? Caranya teman-teman mendapatkan goodie bagnya itu cukup dengan screenshot acara Bisna Cicet by Procis ini, lalu posting di IG story masing-masing dan tag ke @foodies.id dan @keju_procis. Ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa simak terus sampai habis. Oke, nah seperti biasa malam ini saya juga nggak sendirian ngobrolnya. Pastinya akan ditemenin sama satu orang narasumber yang tentunya keren banget, yang malam ini mau bagi-bagi ceritanya, bagi-bagi tipsnya, bagi-bagi rahasianya juga. Bagaimana selama ini beliau menjalankan bisnis kulinernya. Kita tunggu ya. Narasumber kita malam ini tersambung. Sementara menunggu tersambung, teman-teman bisa dadah-dadah dulu atau silaturahmi. Wah, cepet ternyata. Halo, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam. Pak David. Pak, Mas, enaknya manggil apa nih? David boleh? Oh, langsung nama aja boleh ya? Boleh, boleh. Aku Siap. David lah. Halo, selamat malam. Kita malam ini kedatangan David Setiawan. Katanya boleh manggilnya David aja ya. Nah, tapi Ya. ini kan biasanya nih ya, seperti biasa kalau kita IG live itu enakan biar lebih sah gitu kan. Perkenalannya langsung sama David dan mungkin sekalian cerita ya, David ini siapa, kemudian brandnya apa yang diwakili, dan mungkin kegiatannya akhir-akhir ini apa aja. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya David Setiawan. Ya, saya seorang entrepreneur yang pasti karena ini temanya soal Mena Cookies ya. Saya direktur dari Mena Cookies, tapi saya juga seorang senior business consultant di salah satu agensi di Surabaya dan saya juga mengajar di Universitas Ciputra Surabaya. Wow. Oke, berarti sehari-hari selain selain bisnisnya kuliner, tentunya Mhm. ilmunya benar-benar upgrade terus aja kali ya, karena konsultan juga, dosen juga berarti ya, Iya, benar banget, benar banget. luar biasa ini. Jadi bukan cuma ilmunya itu bukan cuma dipraktekin, tapi dibagi-bagi juga ke orang. Seperti malam ini pastinya mau bagi-bagi ilmu juga buat teman-teman foodpreneur yang lagi pada nonton. Nah, boleh ya nih David, kita minta cerita-ceritanya, boleh lah ya kita bongkar-bongkar dikit ya. Semoga Boleh, nggak boleh. keberatan. Nah, boleh nggak diceritain Mena Cookies itu sebetulnya awal berdirinya bagaimana dan inspirasinya dari mana? Oke, so kalau teman-teman pada tahu gitu kan, brand kita ini kan memang Ella Cookies established 1974 gitu ya. Nah, tahun 74-nya ini sebenarnya karena memang yang memulai adalah mama saya sendiri gitu. Oke. Ya, dan tahun 74 itu which is mama mungkin waktu kelas 5 atau 6 SD ya. Itu memulai karena suka baking gitu dulunya ya. Dan dulu pesanannya ya waktu Lebaran ataupun Natal. Jadi ya buat kue kering zaman dulu lah. Gitu. Jadi itu sebenarnya cerita awalnya sesimpel itu sih dari mama saya yang suka baking ya dan dulu terima pesanan pada saat Lebaran ataupun Natal. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Nah, itu kan dulu awal mulanya ya. Tapi kan sekarang bisnisnya handling kan David tentunya ya, bukan mamanya lagi ya. Nah, itu bisa diceritakan 1974 kayaknya udah lama banget ya. Sama aku aja tuaan Mena Cookies kayaknya. Tuaan Mena Cookies ya dibanding umur aku gitu kan. Nah, berarti kan itu udah cukup lama sekali. Nah, bisa nggak
sedikit diceritain dong dulu waktu aku lupa mamanya namanya Mena ya jangan-jangan ya. Betul, nama mama saya Mena. Oke, kalau Tante Mena lagi nonton, selamat malam Tante. Salam nih dari teman-teman Foodpreneur. Nah, oke. Nah, tapi boleh nggak diceritain dulu berawal dari kesukaan baking gitu kan? Nah, tapi bisa nggak sedikit dulu ceritain awal mula waktu pertama kali apa sih Mama Menanya membuka usaha, kemudian Ya, gimana sih dia cara menentukan misalnya ya, oh saya mau punya sekian produk misalnya gitu kan. Kemudian oh saya nawarinnya pertama kali tuh gimana? Karena kan produk yang bagus tentunya nggak akan works juga ya kalau misalnya tidak dipasarkan. Nah, boleh nggak sedikit diceritain dulunya gimana? oke. Jadi kalau Mena ini memang mengalami ada 3 fase sebetulnya, gitu ya. Jadi fase pertama memang yang tadi saya cerita bahwa Mama Mena yang memulai dari Lebaran dan Natal, semuanya pesanan gitu ya. Tapi memang sejak tahun 1974 itu memang belum jadi bisnis yang whole year gitu ya. Maksudnya itu sepanjang tahun jualan terus. Karena fokusnya cuman kalau ada pesanan di bulan Lebaran ataupun Natal. Nah, singkat cerita, tahun 2011 kemarin, ya pada saat saya sudah jadi konsultan dan saya sudah mulai menangani banyak bisnis dan sebagainya, saya kemudian itu tergelitik gitu loh. Kenapa? Karena baking itu adalah passionnya mama. Gitu. Hmm. Baking itu adalah passionnya mama, tapi mama akhirnya nggak bisa benar-benar 100% di sana karena bisnisnya belum bisa itu benar-benar jadi pegangan lah istilahnya gitu ya. Karena masih tergantung dengan pesanan di bulan Lebaran ataupun Natal. Nah, singkat cerita, karena anak-anaknya udah pada kerja semua, akhirnya saya tanya gitu kan, 2011, mau nggak diseriusin nih, bener-bener gitu loh. Mama fokus aja develop produk, saya yang mikirin whole bisnisnya, termasuk brandnya, marketingnya kayak apa, sistemnya seperti apa gitu ya, cara marketingnya seperti apa, dan singkat cerita akhirnya Mama Mena menyambut dengan senang gitu ya. Akhirnya Mama Mena benar-benar bisa benar-benar fokus untuk mengembangkan Mena Cookies ini dan bisa jadi bisnis itu yang benar-benar berkelanjutan gitu. Jadi bukan cuma pesanan aja gitu kan, tapi benar-benar bisa dijual secara retail dan tidak mengandalkan bulan-bulan seperti Lebaran ataupun Natal. Nah, itu kemudian 2011 akhirnya saya mulai mengestablishkan yang namanya Mena Cookies ini gitu. Cuman ceritanya tidak seindah sekarang gitu ya. Karena Gimana tuh? selama Gimana tuh ceritanya? Jadi semangat nih kita. oke, pada tahun 2011 itu kita kan mulai melihat gimana ya pasar Indonesia gitu kan. Karena kue kering itu kan memang sangat identik dengan kalau nggak Lebaran ya Natal gitu. Nah, Ya. gimana caranya kita bisa keluar dari persepsi itu gitu loh. Nah, kemudian saya mulai melihat bahwa kalau yang ada di pasaran biasanya memang yang orang cenderung bisa makan sehari-hari kan kayak biskuit lah, kayak bukan cookies gitu, bukan kue kering. Nah, akhirnya ini yang menimbulkan pertanyaan. Oke, kira-kira kue kering seperti apa ya yang orang itu bisa nikmati itu sehari-hari gitu. Nah, awalnya kemudian kita berpikir bahwa idenya oke, coba deh kita buat sesuatu yang fancy gitu ya dengan bentuk yang macam-macam yang lucu-lucu, mungkin anak-anak gitu ya pada suka, nanti mungkin yang cewek-cewek karena lihat cookiesnya yang cute gitu bakal Hmm. suka gitu. Nah, kita akhirnya trial, kita coba launching ke pasar, ada yang menyambut, tapi ternyata mayoritas tidak menyambut dengan bagus. Terus Hmm. sempat akhirnya mama suruh saya minta untuk bikin cupcake, bikin cake apa semuanya. Ternyata juga tidak diterima dengan bagus juga. Sampai akhirnya tahun 2014, ya, jadi singkat cerita itu ada 3,5 tahun lah. Itu Ya. kami struggle dengan bisnis ini gitu. Di satu sisi, passionnya mama saya ini nggak salah gitu ya di baking. Tapi di satu sisi, marketnya ini belum bisa terima. Ya. Terus
saya akhirnya mulai menyadari satu hal gitu. Mama saya ini kan memang karena belajar cookies itu kan udah dari 40-50 tahun yang lalu ceritanya. Ya, Preferensinya ini kan klasik, taste-nya ya. klasik, apanya klasik semua. Akhirnya saya sadar bahwa kalau saya bawa something yang fancy, bentuk-bentuk yang aneh-aneh dan sebagainya, sebenarnya itu bukan DNA-nya mama. Saya jadinya itu memaksa mama untuk keluar dari karakternya dia. Ya. Jadi akhirnya dalam tanda kutip akhirnya saya bertobat gitu. Saya menyadari bahwa ya nggak bisa, saya harus balikin ini ke core-nya mama saya. Tapi gimana caranya supaya ini juga cocok sama lidahnya orang Indonesia, cocok Ya. sama seleranya orang Indonesia, dan bisa dinikmati sehari-hari. Sampai akhirnya keluarlah ide ram cookies. Ram cookies. Ya, oke. Yes. Sebenarnya idenya very simple. Itu kan sandwich cookies. Di mana cookies sama cookies di tengahnya itu ada coklatnya. Gitu. Ya. Dan kita kasih rum baking, which is bukan rum alkohol ya, 0% alkohol gitu. Dan ketika itu kita trial, waktu itu, wah ini kita cukup pede nih. Dan kita waktu itu trial ke beberapa orang, nah ternyata responnya sangat positif. Karena mereka bilang makan rum cookies udah kayak makan kacang gitu. Jadi mereka itu dengan enak sekali gitu makan gitu kan. Nah, dari sana akhirnya kami berkeyakinan gitu bahwa wah kayaknya ini produk bisa nih, bisa jadi satu produk signature andalannya Mena Cookies yang bisa dinikmati sehari-hari. Singkat cerita, produk development, mama masuk ke dapur, develop lagi karena kita nggak mau hanya ngeluarin satu produk, tapi beberapa rasa. Waktu itu ada coklat, vanilla, dan mocha. Nah, itulah yang pertama kali akhirnya kita launching. Dan ketika kita launching, ternyata boom. Dan kita benar-benar ngalamin satu terobosan gitu ya. Jadi di tahun 2015 itu tiba-tiba omsetnya benar-benar naik berkali-kali lipat. Dan kemudian nggak hanya waktu Lebaran dan Natal, tetapi whole year orang benar-benar bisa makan yang namanya rum cookies. Gitu. Oke, Ya, itu ya. kurang lebih sejarahnya dulu deh. Ya, ya. Itu 2014 berarti ya, boomnya itu ya. Ya, ya jadi rum cookies ini 2015 waktu itu kita 2014 ke 15 kita akhirnya develop satu produk yang ternyata bisa diminati lah oleh market Ya. seperti itu. Tapi kalau sekarang si apa Mena Cookies ini sebetulnya masih dijual secara online atau by order aja, open PO atau misalnya sepanjang masa bisa diorder dan apakah online doang atau ada outletnya? Oke, so sekarang ini channel penjualan kami ada beberapa distributor ya di Jakarta, kemudian ada di Surabaya, ya, di Bali, dan juga di Malang. Nah, itu 4 kota. Ada satu lagi yang baru masuk ini di Samarinda. Gitu. Dan di kota-kota itu ada juga yang kita masuk gitu ya di beberapa supermarket yang high end ya. Karena memang produknya ini produk premium ya, produk Oh, premium. I see. Ya. Nah, produk premium. Kenapa kok produk premium? Karena kami sadar kalau kami main di middle ataupun middle low sudah terlalu banyak yang bermain di sana. Dan saya merasakan taste-nya mama saya bisa di leverage gitu atau dinaikkan itu ke level yang premium. So kita lihat, nah itu kesempatannya ada di sana gitu. Ya, I jadi see. balik kalau ke salesnya tadi ada di toko-toko juga beberapa toko-toko yang premium, termasuk di online pastinya ya Shopee, Tokped ya, ya WA dan sebagainya pastinya ada. Tapi berarti tidak ada toko fisiknya itu nggak ada berarti ya yang Mena Cookies gitu. Iya, sementara ini memang kita nggak fokus ke sana ya, karena fokus kita benar-benar memang lewat distributor partner kita dan juga di supermarket-supermarket yang ada di beberapa kota itu, Yang high end ya. yang high end betul. Oke, nah ini kan tadi sempat disebutin ya, itu kan udah lama banget ya 1974 ya. 74. Ini kan udah cukup lama. Nah,
Ini kan berarti hampir setengah dekade ya, bener ya, hampir 50 tahun. Betul. Nah, udah lama banget berdiri. Nah, tapi kan pastinya selama 40 tahun 40 tahun lebih ada gitu ya beroperasi. Nah, mau nanya nih ya, sebenarnya kalau dari David sendiri apa sih tantangan terbesar ya yang dihadapi sebagai pebisnis? Baik mungkin kan kalau dulu harus banyak hal yang harus didiskusikan dengan Mama Menanya sendiri, tapi kan kalau sekarang juga sebenarnya tetap didiskusikan dengan Mama Mena, tapi kan kalau sekarang mungkin lebih banyak, lebih punya ruang untuk decision making kan ya, gitu kan. Nah, Ya, bisa nggak diceritain dong tantangan terbesar yang dulu ketika masih sama Mama Mena sama sekarang? oke. Basically tantangan terbesar tetap adalah bagaimana mengubah persepsi, ini secara eksternalnya dulu ya. Kalau Ya, secara eksternal, itu kan kita seperti merubah persepsi bagaimana cookies itu bisa dinikmati setiap hari. ya, Gitu. Bukan hanya produk yang sifatnya musiman. ya, Nah, itu salah satu tantangan besar sih di awal-awal gitu kan. ya, Karena bagaimanapun memang kayak kita bicara apa? Nastar, kastengel, terus ya, lidah kucing dan sebagainya. Sangat sedikit orang yang menikmati itu sebagai makanan ringan sehari-hari. Gitu. ya, Nah, otomatis kenapa kok sampai akhirnya kita punya punya ide untuk mengembangkan ram cookies, kemudian ada cheese series dan sebagainya, itu karena memang kita berusaha merubah persepsi pasar supaya enggak kok ada kue kering yang kamu bisa nikmatin juga itu setiap hari. Nah, jadi itu sebenarnya challenge terbesarnya itu ada di sana di awal. Nah, ya, kemudian, secara internal, ini nih, merubah pola kerja, ya, merubah pola kerja yang dulunya serba manual, ya kan, serba manual harus apa namanya di QC-nya kan kalau ngomongnya kan benar-benar luar biasa gitu kan, quality control-nya dilihatin satu-satu quality. Nah kemudian berpindah itu jadi banyak tim, ya. ya, Kemudian kita sampai bisa invest itu ke mesin. Nah itu dalam prosesnya itu semua ada challenge-nya masing-masing. hmm, Ketika dari mana ke tim, otomatis training harus bisa dijalankan dengan baik, gitu kan. Quality controlnya harus berjalan dengan baik juga, gitu. Terus bagaimana akhirnya membuat layer tim, ada yang bagian untuk membentuk, ada bagian yang untuk apa namanya, naruh di oven, ada yang filling, ada yang naruh di assembly di kalengnya dan sebagainya. Nah itu juga challenge yang lumayan waktu itu. Karena kita harus memulai semua itu kan dari nol gitu, nggak ada ya, contohnya dan sebagainya. Nah, so secara internal akhirnya kita juga trial and error gitu, ya trial and error dan bagaimana sampai akhirnya kita ketika kita masukkan di dalam can seperti ini, gimana caranya juga supaya benar-benar rapet, supaya ketika dikirimkan ke luar kota, cookiesnya nggak hancur. ya, Nah, itu challenge banget dulu buat kita. Jadi hampir dulu itu tiap bulan ada aja customer yang komplain untuk karena cookiesnya hancur di dalam. Dan kita akhirnya ya dengan tetap dengan sabar, dengan tetap persisten, kita cari cara gimana caranya supaya cookiesnya nggak hancur, tapi customer juga harus tetap happy gitu kan. Karena mereka berharap mereka itu beli dimanapun, mereka kan nggak mau tahu tuh itu bahwa ya, itu kan ada pihak ekspedisi, mereka nggak mau tahu itu. Gitu. So, kita yang harus cari cara gimana caranya supaya benar-benar memang apa yang kita sudah siapkan di dalam pabrik itu benar-benar nyampe di tangan konsumen itu dengan memang kondisi yang sangat sangat prima gitu. Dan customer itu happy. Kurang lebih itu sih tantangan kita secara ya. eksternal maupun tantangan secara internal. Hmm, hmm. Tapi tadi ada sedikit yang menarik ya. Apa mau nanya juga? Tadi kan katanya bagaimana mengubah persepsi dari teman-teman di eksternal ya, artinya target market konsumennya ya, bahwa makan cookies itu
bisa tiap hari gitu, bukan tiap hari, sorry, bisa kayak makan kacang gitu kan, nggak cuma occasion pas Natal sama Lebaran doang. Nah itu Ya. mau tahu dong, itu cara mengedukasinya, strateginya pakai apa ya dulu ya? Oke, eh, yang pertama ya karena kita sadar bahwa bentuk sandwich itu ternyata sudah banyak digunakan oleh banyak produsen sebetulnya dan Ya, itu ternyata banyak, banyak diterima oleh konsumen. Nah, jadi ya. itu strategi pertama itu adalah di produknya sendiri. Gimana caranya kita mengemas sesuatu yang konsumen itu juga nerimanya gampang. Ya kan? Hmm. Kalau kita itu menciptakan sesuatu yang sangat rumit gitu ya, atau sangat sesuatu yang nggak familiar dengan konsumen, konsumen juga mungkin akan susah ya untuk terima. Gitu. Nah, di pasaran kan ada kan biskuit yang tengahnya ada coklatnya, atau ada yang Ya. tengahnya ada cheese-nya. Jadi itu adalah sesuatu yang simple yang kita bisa lakukan untuk masuk ke penetrasi ke pasar sehingga mereka nggak susah-susah tuh melihat oh ya ya memang ini bentuk yang familiar. Itu yang pertama. Kedua, kita dulu emang awal-awal kita sangat rajin ikut basar gitu kan, kita rajin juga untuk masuk ke toko-toko oleh-oleh dan sebagainya ya, dan mulailah bekerja sama dengan influencer ataupun endorser di bulan-bulan di mana memang tidak lazim atau bukan bulan-bulan menikmati kue kering atau cookies, Hmm. untuk mulai orang-orang melihat ternyata asik juga ya, ternyata ada produk ini nih gitu. Nah, dan yang tadi saya bilang bahwa sampai akhirnya itu kita bisa menemukan seenak makan kacang. Dulu itu cookies kita itu bentuknya gede. Oke. Nah, bentuknya gede. Terus beberapa waktu kita jalan, banyak yang kemudian datang ke kita dan bilang, cookiesmu itu enak, cuma susah makannya. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat yang one bite size. Ya, Nah, ya. kita jadi artinya gini, proses inovasinya itu nggak berhenti hanya sekedar ketika produk ini diterima terus udah gitu. Kita tetap dengerin customer kita itu ngomong apa dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya kita punya ide untuk mengembangkan one bite size cookies gitu ya. Jadi yang apalagi yang usianya 40 tahun ke atas gitu ya. Mereka nggak suka tuh makan yang ribet-ribet gitu. Mereka maunya ya sudah cookiesnya yang small bite aja, apa Ya. sekali makan langsung selesai. Nah akhirnya sekarang nggak ada tuh yang gede, semuanya one bite size semua. Ya, ya. Berarti itu inovasinya juga sebetulnya dengan cara mendengarkan ya, mendengarkan Ya, apa sih sebetulnya pain point-nya dari target market dan konsumen. konsumen kita ya, yang pada Ya, akhirnya dijadikan inovasi, yang pada akhirnya itu membuat si produknya itu berubah dengan sendirinya ya, akhirnya mengikuti lah, bukan berubah dengan sendirinya, mengikuti apa yang diinginkan oleh market. Oh ya, ya. aku pengen ngingetin buat teman-teman yang lagi pada nonton, yang pengen nanya ke David malam hari ini itu juga bisa, kita bisa nanti, tapi pertanyaannya ditulis di kolom Q&A yang di bawah ya, yang ada tanda tanyanya ya teman-teman ya. Jadi nanti yang beruntung nanti akan aku bacain pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, boleh nggak disebutin dong? Ini kan tadi sebenarnya sempat ngorek-ngorek sih sebenarnya sedikit Instagramnya Mena Cookies loh. Terus jadi tertarik karena selain desainnya lucu-lucu, bagus-bagus, mungkin karena saya perempuan kali ya. Gitu. Nah, ini boleh nggak diceritain dong kalau varian produknya Mena Cookies tadi udah disebutin sih memang ada 4, tapi kan pasti kan ada pengkategorian produk yang lain ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya berdasarkan apa dan ada berapa sih sebenarnya totalnya? Mungkin nanti Oke. biar biar bisa lebih jelas aja ya buat teman-teman ya. Oke, basically kategorinya ada tiga nih saat ini. Hmm. Ya, ada ram cookies yang tadi saya share. Ini sebenarnya ada 6 rasa Ya. gitu sekarang ya. Jadi ada coklat, vanilla, mocha, kemudian coffee, green tea, ya, terus apa lagi? Cookies and cream. Nah, Ya. terus ada juga yang cheese. Ya, ada cheese. Ini ada 4 varian juga. Ya, ada cheeseable, palm cheese dan sebagainya. Jadi itu ada yang cheese. Ada juga yang uh, istilah kita itu kelompoknya adalah otentik. Ya, jadi ini yang selera
kuno gitu ya, selera otentik. Itu ada 4 juga. Jadi ada yang almond, ada yang apa snowball, dan sebagainya, sebagainya. Jadi ada 3 kategori besar, rum, cheese, dan juga yang otentik. Nah, RAM-nya memang karena memang yang signature itu yang paling banyak ada 6 varian, yang lain 4 varian, 4 varian. Berarti ada ram, cheese, sama otentik ya. Yap. Gitu. Nah, tapi itu kan tadi kalau ngomongin tentang perjalanan ya, tentunya kan tadi yang baru diceritain baru lebih ke size-nya aja ya, dari yang agak besar dibuat menjadi lebih kecil biar nggak ribet makannya tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, tadi kan akhirnya kan punya banyak varian dan punya 3 kategori besar tadi ya. Waktu awal kan tentunya pasti nggak langsung sebanyak itu ya. Nah, Yap. ini bisa nggak sih diceritain? Pasti kan ada yang paling laku ya, yang jadi signature. Nah, bisa nggak diceritain bagaimana perjalanan Mena Cookies ini menemukan pada akhirnya, oh berarti saya tuh positioningnya yang ram cookies dan mungkin lebih ke kenapa cara buatnya itu ram cookies seperti ini. Nah, itu cara menemukannya yang pas itu gimana? Oke, mungkin balik lagi memang yang cerita saya tadi bahwa tahun 2011 waktu awal akhirnya benar-benar Mama Mena 100% gitu ya membangun bisnis, kita bantu untuk saya bantu untuk membangun bisnis ini. Kan awalnya memang kita coba cari-cari dengan bentukan-bentukan. Jadi cookiesnya sebenarnya base-nya sama, tapi kita buat yang fancy, yang lucu-lucu dan sebagainya. Tapi kan ternyata tidak berhasil gitu. Karena Ya. itu sifatnya suatu yang sekedar tren, orang mungkin cuma suka di awal, tapi ternyata tidak bisa dinikmati setiap hari juga gitu. Nggak bisa dinikmati setiap saat. Nah, kalau waktu itu akhirnya kita melihat bahwa tidak bisa dengan cara seperti ini gitu. Kita mesti cari lagi. Itulah kenapa saya tadi sempat bilang bahwa saya mesti cari balik ke DNA-nya Mama Mena itu gimana, gitu kan. Ya. Nah, ternyata DNA-nya Mama Mena ini kan memang taste-nya itu kan taste yang klasik gitu. Nah, jadi kalau saya tarik itu jadi kemana-mana, sesuatu yang fancy, sesuatu yang kekinian lah, karena ngikutin waktu itu mungkin lagi kekinian apa ngikutin, ternyata mama juga nggak bisa ke sana gitu. So saya berhenti untuk menciptakan sesuatu yang terlalu fancy atau terlalu kekinian. Saya mesti balik dulu ke core-nya mama saya, which is itu memang yang classy dan classic taste Hmm. gitu. Ya. Nah, tapi ketika balik ke classic taste ini kan pertanyaannya balik lagi gitu kan. Kalau ini balik ke cookies pada umumnya yang seperti kita tahu, berat untuk kita masuk ke pasar gitu. Karena persepsinya akan kembali kepada ini cookies lebaran dan Natal gitu, seasonal. Balik lagi ke sana. So, bagaimana menemukan antara DNA-nya mama saya yang klasik dengan pasar yang jangan dikasih yang sama gitu kan. Jangan dikasih sesuatu yang itu aja gitu. Jangan dikasih kacang, jangan dikasih itu karena persepsinya nanti balik sana. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa akhirnya kita itu menemukan satu titik di mana oh, konsep sandwich cookies itu menarik ya. Ya. Karena di pasaran biskuit, wafer semuanya itu bentuknya sandwich, Ya. ya kan? Ada apa namanya? Luarannya, outernya itu which is itu cookiesnya dengan kita berikan sesuatu yaitu coklat dalam hal ini gitu. Sesuatu yang siapa sih nggak makan coklat gitu kan? Dan tiap hari orang itu makan coklat gitu. Nah, Ya. akhirnya dari sanalah ide ini berkembang gitu. Ya. Ide ini berkembang. Saya tetap mempertahankan cookies rasanya yang sudah lama itu, ya kan, bentuknya juga sebetulnya. Tetapi kami modifikasi dengan bentukannya jadi sandwich. Ya. Nah, jadi ini kayak apa ya? Sesuatu yang otentik yang udah lama. Kita coba melihat itu dengan apa yang disukai orang, yaitu which is itu kan sandwich, bentuk sandwich itu disukai oleh orang. Dengan coklat itu juga sesuatu yang dinikmati orang sehari-hari. Nah, kemudian ini disatukanlah, jadilah ram cookies itu, gitu. Dan memang waktu itu kami juga merasa bahwa kalau bermain di level
middle atau middle low gitu ya, ternyata pesaingannya itu sudah sangat amat banyak Iya. dan rasanya berat juga untuk harus fight sama mereka gitu. Ada beberapa brand yang mungkin nggak bisa saya sebutin itu sudah established juga. Gitu. Nah, otomatis akhirnya kita cari, oke deh, apa yang bisa membuat kita itu bisa lebih premium dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah menambahkan RAM. Iya. Dengan RAM itulah akhirnya value kita bisa naik. Saya memposisikan ini itu jadi lebih premium gitu. Apalagi ketika uh, orang kemudian membuka kalengnya terus kemudian bau RAM-nya itu keluar, orang sudah langsung persepsinya, wah this is really good, apa namanya, fine cookies ya gitu, sesuatu yang premium, bau RAM-nya kerasa gitu, terus makannya nggak susah gitu kan, coklat everyone can bisa makan coklat, everyone can be happy gitu kan, terus desainnya tadi disebutin, memang desainnya lucu-lucu karena memang pasar terbesar adalah MAM. Mam. Yes, kita pengen mama-mama juga senang dengan produknya kita karena begitu mam yang beli, anaknya dapat, suaminya dapat gitu kan, all the family bisa menikmati. Ya, ya, ya. Jadi pintu masuknya lewat mama-mama ya, karena Yes. kuenya yang buat juga mama-mama ya, Mama Mena tadi ya. Nah, tapi David gini, ini punya nggak sedikit tips aja gitu ya, yang bisa Mhm. dibagikan untuk teman-teman foodpreneur nih? Itu kan tadi Oke. kayaknya perjalanannya juga cukup panjang tuh ya, mungkin dengan Hmm. riset atau dengan mendengarkan customer gitu. Tapi Pelanggan. ada nggak sih misalkan tips, misalnya ya, perjalanan menemukan pada akhirnya menemukan produk andalan RAM tadi gitu. Itu kan tentu kan tadi cukup panjang ya. Nah, ada nggak sih Ya. tips-tips yang bisa misalkan disingkat 3 poin lah misalnya gitu ya. Tipsnya apa aja sih step-stepnya biar teman-teman misalnya yang pengen ngikutin nih. Wah, gimana ya kan kadang-kadang kalau kita waktu bisnis awal-awal tuh kan idenya banyak banget ya, idenya banyak, kemudian Mhm. ujung-ujungnya nanti produknya juga jadi banyak. Nah, gimana sih cara menemukan oh produk andalan saya tuh yang ini nih gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomong konsep Pareto kan 80-20 gitu. Oh oke, saya Ya, akan fokuskan ke yang ini lebih untuk 80 effort saya, sisanya 20. Nah, punya nggak tipsnya untuk dibagiin ke teman-teman? oke. Eh, sebenarnya prinsip marketing kan sederhana ya, adalah menemukan diferensiasi gitu kan, menemukan perbedaan, eh, apa yang membedakan kita dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Nah, cuman memang menemukan diferensiasi atau perbedaan itu jangan sampai kita lupa dengan DNA kita sebetulnya. Ya. Ya, oke. Kadang-kadang hanya karena ngikutin tren, kadang-kadang itu kita lupa kita udah terlalu jauh keluar dari DNA-nya kita. Hmm. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa gitu. Sama seperti awal ketika tahun 2011, waktu Mama Mena saya minta, bikin yang fancy dong, yang lucu-lucu gitu. Tapi ternyata itu bukan DNA-nya mama saya gitu loh. Mama saya itu udah terbiasa klasik taste yang memang dari dulu taste-nya emang kuat yang enak seperti itu. Nah, jadi mungkin tips yang pertama, temukan benar-benar core-nya kita itu di mana. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan denial. Apa-apa? Jadi Jangan apa? jangan denial. Oh, denial. Tapi embrace aja gitu bahwa memang yang keunikan kita itu ada di situ kan, karena DNA kita Ya. itu kan unik sebetulnya. Nah itu dulu kita harus cari tahu gitu. Kadang-kadang soalnya jalannya bukan di luar tapi di dalam, Ya. jalannya itu ada Ya. gitu. Nah, oke, kemudian kedua, balik lagi tadi ya, cari tahu lah pasar itu sukanya seperti apa Ya. ya, ya. Nggak bisa kita terus karena kita punya produk yang enak terus semerta-merta market harus menerima, itu juga nggak bisa. Ya. Ya, ya kan? Kita mesti riset, kita mesti cari tahu gitu. Kira-kira kebiasaannya seperti apa sih gitu. Ya, kalau dalam kasusnya Mama Mena tadi, kalau memang nastar, kastengel itu memang bukan persepsinya kue kering yang bisa dinikmati sehari-hari, ya jangan ngotot untuk bikin itu dan bilang ke market bahwa lu sudah lah, kamu nikmatin ini tiap hari juga bisa kok. Lebih Hmm. susah kita gitu.
Ya, Jadi coba cari yang lain yang kira-kira memang market itu bisa terima gitu loh. Nah, dengerin mereka, trial produk, gitu kan. Sering-sering keliling-keliling juga, lihat-lihat pameran kayak atau apa. Nah, itu ya, akan menambah menambah wawasan kita. ya, Jadi yang pertama, kembali ke DNA kita. Kedua, dengerin market, cari tahu apa yang market suka. Nah, terus kemudian baru yang ketiga tuh, kombinasikan gitu. ya, Apa yang jadi DNA-nya kita dengan apa yang diingini oleh market. Nah, carilah bentuk yang paling oke. Gitu. Carilah bentuk yang paling oke yang orang itu bisa menikmati dengan gampang tanpa orang itu harus bertanya-tanya, ini produk apa sih sebetulnya gitu kan. Karena kalau kita harus mengedukasi ulang, jujur itu akan butuh waktu yang cukup cukup lama. ya. Mungkin itu tips yang eh, saya coba sederhanakan supaya mungkin lebih gampang diterima gitu ya. Oke, thank you. Nah, aku ulangi dikit ya. Berarti tipsnya itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama, kembali ke DNA masing-masing. Jadi ngikutin kekinian boleh, tapi kalau bisa cari tahu DNA masing-masing yang paling dasarnya, core-nya itu apa. Kemudian yang kedua, dengerin konsumen gitu ya, dengerin konsumen kita maunya apa. Kemudian yang ketiga, itu mengkombinasikan poin satu dan poin dua. Jadi DNA-nya apa, kemudian si konsumen maunya apa, kita cari jalan tengah. Mungkin kalau kasusnya tadi Mena Cookies pada akhirnya kan akhirnya mencarinya yang produknya sandwich dan bentuknya lebih kecil dan mainnya di kelas premium. Oke, kita lanjutin ya ininya apa kita lanjutin. Nah, sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, ini boleh ya aku minta sedikit waktunya apa pengen ngasih info penting buat teman-teman yang lagi pada nonton. Boleh ya sebentar ya? Gitu. Nah, Oke. buat teman-teman foodpreneur yang lagi stay tune di sana gitu, saya punya info penting nih ya sebenarnya. Ada satu produk Procis yang sebenarnya enak banget, namanya adalah Procis Predi. Nah, dan si Procis Predi ini punya rasa yang gurih dan asin dengan tekstur yang lembut. Cocok banget untuk filling atau olesan pada roti dan dapat menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake ya teman-teman ya. Dan juga bisa dipakai sebagai saus untuk pizza atau pasta. Pizza dan pasta. Nah, kalau teman-teman foodpreneurs mau nyari produk Procis, ini bisa didapatkan di toko bahan kue, supermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia. Atau yang mau pesan online, itu bisa banget. Langsung aja follow Instagramnya di @keju_procis. Nah, saat ini, sekarang ya, keju Procis ini juga sudah tersedia di blibli.com, jd.id, Shopee Mall, Shopee Supermarket, Tokopedia, Segari. Link selengkapnya bisa cek di IG story-nya Foodies ya teman-teman ya. Sorry, IG story-nya Procis. Sorry, salah ngomong saya. Jadi bisa langsung dicek atau pokoknya teman-teman kalau mau tahu tentang semua tentang Procis, di-follow dulu aja teman-teman ya. Ketika sudah di-follow nanti baru dikorek-korek dalamnya ada apa aja. Bisa memperoleh produknya itu juga di mana aja. Ada semua pokoknya di @keju_procis. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi nih ya, mau nanya lagi ya. Eh, itu tadi udah cerita dari masa lalu sampai dapat resep, kemudian bagaimana peralihan dari Mama Mena, kemudian saat ini juga David yang lebih punya decision making ya. Nah, tapi gimana sih tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit sih, tapi pengen dapat yang lebih dalam lagi. Kalau untuk saat ini ya, tentunya kan produk, inovasi dan lain-lain dan tren itu kan berkembang terus ya. Nah, Ya. saat ini tuh sebenarnya market dari cookies yang seperti dimiliki Mena Cookies saat ini ya, itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah misalnya ya, oh trennya misalnya ya, trennya mungkin refernya dari Korea kan sekarang kayaknya lagi Korean Wave tuh ya, semua orang terdrakor-drakor gitu kan. Semua orang akan drakor pada waktunya gitu kan. Nah, ini apakah Mena ini mendapatkan inspirasi atau maksudnya merefer lah ya kiblatnya itu sebenarnya kemana sih ngelihatnya kiblatnya kemana dan juga boleh nggak di share juga tips-tips untuk ngembangin usaha cookiesnya seperti apa? Oke.
Eh, jujur, memang kalau kita bicara secara produk gitu ya, kita sih memang bukan yang ke arah ngikutin tren terus gitu. Kalau produknya, tetapi, nah, tetapi ada tetapinya. Kita memang bisa mengambil momentum ketika seasonal itu dengan menciptakan hampers-hampers gitu ya. I see. Nah, Ya, menciptakan hampers itu yang bisa kekinian juga gitu. ya, Nah, jadi kadang-kadang kita nggak harus melulu itu berarti kalau sekarang lagi musimnya Korea, terus produk kita tuh langsung jadi Korea. Nggak harus kadang-kadang seperti itu juga. Tetapi kemasannya, bagaimana cara menjualnya, itu tetap bisa ngikutin yang kekinian gitu. ya, Nah, salah satunya adalah kalau Mena ini memang kita benar-benar habis-habisan untuk apa ya, ngeluarin desain-desain pada saat seasonal gitu, waktu Lebaran, waktu Natal, waktu Imlek dan sebagainya itu kita benar-benar cari tahu. Oh ya, sekarang tuh yang lagi ngetren warnanya kayak gimana ya, desainnya yang kayak gimana ya, bentukan seperti apa ya yang disukai orang, bahkan sampai ada yang apa namanya kita cari tahu oh ternyata mama-mama suka kalau dikasih hampers tuh yang tempatnya bisa dipakai lagi kayak tas atau kayak tempat tisu apa itu kita cari tahu gitu. Supaya apa yang kita buat itu ketika apa konsumen itu terima mereka itu happy gitu, ya, mereka benar-benar happy terimanya. Nah itu yang pertama. Kedua kita juga cari tahu gitu loh, ternyata hampers itu untuk ngasih ngasih ke orang juga gitu. Nah ketika ngasih ke orang lain which is itu kan tampilan tuh sangat sangat penting gitu ya, karena akan dianggap representasi kita kan kalau kita ngasih ke orang lain gitu. Nah, so kita juga cari tahu loh sebenarnya berarti bentukan seperti apa ya yang orang itu ketika dikasih hampers terus orang merasa bahwa wow this is it gitu. Wah, kayaknya mewah banget nih. Persepsinya tuh udah dapet. Nah, jadi itu salah satu yang akhirnya kita kembangkan terus nih gitu. Kita kembangkan terus supaya hampers kita itu benar-benar jadi satu gift, satu value gitu ya buat konsumen kita sehingga mereka dapat hampers tuh benar-benar excited gitu. Ya, mereka benar-benar happy ya. Dan sekarang-sekarang nih kita tidak hanya berhenti sampai produk kita aja, kita juga collab akhirnya gitu dengan brand-brand yang lain juga. Ya. Sekarang kan udah zamannya kolaborasi lah ya. Jadi kita ya, ada yang kolaborasi dengan brand lain, ada brand teh, ada brand apa namanya, ada yang apa namanya itu kaligrafer, ada yang artis, ada apa, kita collab gitu. Ya, kita collab supaya memang brand kita itu kerasa fresh terus gitu. Ada something yang new terus gitu. Walaupun sebenarnya secara produk tidak terlalu banyak berubah banget. Ya, tetap ada yang kita keluarkan yang seasonal gitu ya. Contoh aja kayak Imlek kemarin, nah, kita ngeluarin tuh Nastar Taiwan. apa? Nah, Nastar Taiwan. Oh, Nastar Taiwan. Mhm. Nah, Ya, Nastar Taiwan itu kan di luar sana itu kan udah cukup cukup ini ya, apa namanya, terkenal lah gitu. Nah, di sini karena nastar itu juga orang gampang terimanya. Nah, balik lagi ke DNA-nya mama saya, cara klasik, jadi saya nggak pengen bikin sesuatu yang terlalu tiba-tiba jauh sekali gitu. Nah, ya, nastar Taiwan itu adalah salah satunya yang kita lihat bahwa wah ini chance-nya bagus nih dan orang Indonesia juga siapa sih nggak suka nastar gitu kan. Nah, kita ya. akhirnya develop nastar Taiwan. Di Christmas kemarin waktu Natal kita juga kembangin tuh ada yang rasa Mari Ram dan juga Biscoff. Nah, Nah, itu juga ya, sama. Something yang apa ya, market udah tahu gitu kan. Still classic taste gitu. Tapi inovasinya ada. ya, Inovasinya ada. Nah, dari situlah cara kita untuk bagaimana tetap ke DNA-nya kita gitu ya. Sambil cari tahu terus tuh apa yang kita bisa inovasi. Gimana caranya kolaborasi. Gimana caranya tetap bisa menggait market-market yang baru dengan kita menggandeng brand-brand yang lain juga gitu. Yang ya. komplimen artinya gitu kan. Benar-benar kolaborasinya itu jalannya jadi bagus gitu. Itu sih kurang lebih yang mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sorry bisa diulang? Tadi pertanyaan keduanya sebentar. Nah, eh,
apakah bisa di-share juga tips-tips untuk mengembangkan usaha cookiesnya buat teman-teman yang sudah berbisnis? Oke, eh, sebenarnya kembali kepada tips yang tiga tadi itu sebenarnya yang simpelnya ya. Simpelnya itu kembali ke yang tadi. Tapi mungkin kalau boleh saya tambahin itu jangan berhenti hanya kita melihat apa yang kita punya, tapi cobalah melihat market ini juga bergeraknya kemana. Ya, Salah satu contoh deh, tahun lalu gara-gara pandemi, ya jujur aja semuanya bikin hampers, ya, ya kan? betul. Everything become hampers, oke? Okay? Nah, ketika everything become hampers, pasti bisnis kita juga terkena, benar nggak ya? Ya, Nah, so kita harus berpikir gitu loh, nggak bisa kita hanya menawarkan pokoknya hampers saya yang paling bagus. Tapi kita boleh punya hampers yang bagus, tapi kita juga bisa berpikir gini, gimana caranya supaya produk saya masuk hampersnya mereka juga gitu, betul, betul. ya kan? Nah itu yang kita mesti berpikir ke sana juga gitu loh. Jadi Ya, jangan berhenti hanya karena, waduh saingannya berat nih, wah susah nih gitu. ya, Saya nanti hampersnya jadi nggak berkurang dong omsetnya dan sebagainya. ya, Berpikirlah bentuk berkolaborasi gitu. Ya, ya, kalau memang kita nggak bisa jualan hampersnya, produk kita aja masuk hampersnya mereka kan gitu. ya, betul, Nah, betul. jadi selalu cari celahnya aja gitu, nggak terus kita hanya sekedar, waduh susah deh gitu, ide apa lagi ya gitu. Selalu ada celah-celah yang kita bisa masukin kok gitu loh. Nah, kalau memang kita belum bisa ambil besarnya, ya masuklah ke kecilnya gitu kan. Terus kalau memang pasarnya memang udah sangat rapat, carilah celahnya ada di mana gitu. Hmm. Dan pasar itu sebenarnya kalau kita mau bagi-bagi itu masih cukup banyak kok gitu. Ya kan? Contoh aja cookies, mungkin ada yang butuh itu yang lebih sehat misalnya, atau ada cookies yang mungkin butuh yang lebih gampang dimakan, atau cookies yang kids friendly mungkin, atau kan macam-macam Ya, gitu. Ya. ya. Jadi cobalah explore itu terus-terusan gitu, jangan berhenti. Ya. Dan sambil melihat juga marketnya lagi kemana nih gitu. Oke, nah, tapi nih ya, sebagai pebisnis cookies, ya, sebagai pebisnis cookies, market di perkukisan ini sebenarnya masih besar nggak sih? Maksudnya potensinya apakah masih cukup besar atau sekarang udah cukup penuh sesak? Sebenarnya pengen ngasih gambaran ke teman-teman yang misalkan baru mau bisnis nih. Kalau misalnya dia ngambil pendekatannya bisnisnya cookies juga, apakah masih terbuka lebar marketnya atau sekarang sudah penuh sesak? Oke, kalau bicara yang mainstream pasti udah penuh sesak. Ya, Mainstream, jujur aja, yang mainstream ya, artinya ya, produk-produk yang kayak Castengel apa dan sebagainya itu ya, udah banyak sekali gitu. So we need to think the other gitu. Apa yang membedakan kita gitu. Kalau dibilang apakah pasarnya masih besar, pasar Indonesia itu besar banget sebetulnya. Gede banget, ya, serius gede ya, banget gitu ya. Bahkan kami pun pernah sampai mengirim itu ke daerah-daerah yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Yang nomor rumahnya pun nggak ada. Cuman alamatnya cuman RT, RW di dekatnya rumah Pak RT atau rumah Pak RW gitu. ya, Artinya karena ini online ya, jadi orang kan bisa akses kita itu setiap saat gitu. ya, Dan sometimes kita nggak pernah tahu loh, tiba-tiba produk kita udah sampai Papua, tiba-tiba produk kita itu udah di Maluku gitu, tiba-tiba ada di mana-mana. Dan pasar Indonesia ini besar sekali, jadi mungkin kita jangan sampai hanya berpikir, oh Jawa hanya penuh gitu, pulau lain masih gede-gede gitu, pulau lain ini masih banyak sekali gitu. Jadi ya. chance-nya itu sangat besar, apalagi kalau kita bicara cookies. Cookies ini kan produk yang sepanjang masa sebetulnya, ya nggak bakal habis lah gitu, sama kayak mungkin kayak mie gitu,
orang juga tetap akan Ya, ya, makan gitu kan. Nah, gitu. ya. Tinggal bagaimana kita mencari celah marketnya dan produknya, bagaimana caranya membuat produk yang juga bisa berbeda dari yang mainstream itu, gitu sih. Oke, siap. Berarti intinya masih terbuka lebar ya. Walaupun Masih. tapi memang harus mencari yang lebih specialty mungkin ya, specialty Mhm. atau mungkin yang diferensiasinya lebih lebih punya apa ya, lebih punya keistimewaan ya. Jadi jangan yang Iya, mainstream. Karena kalau betul. yang mainstream tentu saja sudah cukup penuh sesak ya. Betul. Oke, nah ini aku mau jawab buka pertanyaan ya, buka kolom Q&A. Ini ada pertanyaan dari Eka Kenji 08. Nah, bagaimana cara menarik perhatian pada pembeli baru agar bisa ngelirik dan kalau bisa beli produk kita? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus. Prinsipnya adalah begini. Ketika kita tahu market kita siapa atau kita ingin membidik market yang baru, nah, yang kita perlu cari tahu adalah behaviornya dia itu seperti apa. Oke, contoh nih, misalnya, kalau saya pengen mendidik anak muda, saya berarti kan harus tahu anak muda sekarang itu sukanya nonton apa, makan di mana, lifestyle-nya seperti apa, gitu kan. Ya, Nah, itu juga yang menginspirasi kami sebetulnya tahun lalu, makanya ada yang saya lagi nggak ada nih contohnya, itu kita bikin lampu kis tapi versinya itu pouch. pouch. Ya, Mhm. Karena ternyata ada banyak anak muda itu dia pengen ngerasain cookiesnya Mena itu nggak cuma satu rasa gitu, tapi bisa kombinasi dan sesuatu yang gampang dibawa, simple, nggak banyak, di mana-mana bisa dibawa. Kalau bawa can ternyata kalau di perjalanan cukup ribet buat mereka gitu. Nah, akhirnya terinspirasilah kita menciptakan produk yang pouch dan ternyata itu memang bisa membidik anak muda itu dengan lebih gampang. Tapi tentunya, berarti kan saya juga harus tahu tuh yang menginfluence anak muda atau influencer anak muda ini siapa aja. Bisa nggak saya ya, ajak collab gitu. Nah, ya, jadi selain kita tahu kurang lebih itu lifestyle behaviornya mereka seperti apa, kita juga paling ya. nggak mesti tahu mereka itu melihat siapa sih yang jadi contohnya gitu kan, influence-nya dari mana. Nah, bisa dikombinasi dari dua hal itu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi nanya ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Apuilina. Adakah tips dari Pak David agar packaging bisa menarik seperti Mena Cookies? Oke, ya balik lagi pertama kita mesti tahu customer kita siapa. Ya, customer kita siapa. Kenapa? Kalau kita hanya menciptakan sesuatu yang kita suka tanpa kita tahu customer kita itu siapa, otomatis nanti salah sasaran gitu. Ya. Nah, desain memang kebetulan memang kami benar-benar invest habis-habisan sih memang. Tapi bukan yang penting bukan bagusnya, tetapi benar-benar berbeda dengan yang lain, itu yang pertama. Dan yang kedua, target market saya suka sama desain itu. Ya, Ya. Jadi jangan lupa, yang harus suka itu target marketnya, bukan kitanya. bukan. Iya, iya, iya. Karena ujung-ujungnya yang beli adalah marketnya kita. Jadi mereka Iya, yang harus menilai packaging kita, desain kita bagus atau enggak. iya. Jadi jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain. Tapi yang penting cari tahu yang kalau marketnya kita emang mama-mama melihatnya bagus. Oh bagus, cantik. Ya udah pas bener. Oke, itu juga semoga menjawab. Nah, ini pertanyaan selanjutnya itu dari Waffle Travel. Apakah sulit untuk produk kita melakukan kolaborasi seperti yang pernah dilakukan Mena Cookies? Ada tipsnya nggak, Pak, untuk usaha UMKM kecil? Mungkin pertanyaan aku simplify gini. Ceritain dong waktu collab itu nge-propose-nya seperti apa kali ya sebenarnya ya. Nge-propose-nya seperti apa tipsnya? Ada nggak sih misalkan benar-benar strateginya agar orang yang kita ajak collab ini mau jadinya collab sama kita?
Oke, yang pertama kan balik lagi kita harus tahu value-nya kita atau perbedaan nilainya kita itu ada di mana. Karena mau tidak mau itulah yang kita tawarkan, gitu kan? Ya, Apa yang membedakan kita, kekuatan kita itu ada di mana. Nah, itu yang pertama. Kita mesti cari tahu benar-benar kita sadar bahwa iya kekuatan saya di sini nih. Karena itu jualan saya. Kedua, kalau cari collab, paling tidak itu siapa ya orang-orang yang bisa bisa menghargai kekuatan saya gitu. Jadi nggak hanya asal oh dia apa namanya followernya banyak gitu kan atau ya. brand ini udah terkenal sekali nggak cuma itu gitu tetapi konekkan value-nya kita dengan value-nya dia contoh karena produk kami ini adalah produk yang aman untuk keluarga otomatis saya juga collab dengan orang-orang yang memang atau influencer yang memang family banget Oke, ya, ya kan? Dari mana saya tahu lihat aja itu kan feed Instagramnya kalau yang di-sharingin family-nya gitu kan berarti itu udah salah satu indikator bahwa saya bisa connect sama dia gitu karena value-nya sama apalagi saya benar-benar menjual cookies saya tanpa bahan pengawet udah jaminan gitu ya dan apapun ingredient yang di sini karena itu dari Mama Mena which is Mama Mena adalah seorang mama gitu ya. ya, Yang dia juga punya value menciptakan sesuatu itu yang aman buat anak-anaknya, buat suaminya dan sebagainya. Jadi akhirnya itulah yang saya jual kepada influencer atau kepada orang-orang yang bisa collab dengan saya gitu kan. Karena value-nya sama gitu. Kalau value-nya berbeda, otomatis akan berat. Gitu. ya. Jadi semoga itu tips yang gampang lah gitu ya. Jadi juallah value kita, tapi cari tahu value-nya dia apa, terus connectin aja gitu. Yang penting dicocokin ya, berarti ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan apa? Udah ini waktu sudah menunjukkan 1 jam ya, kayaknya ya. Kita sebelum aku closing dan foto bersama. Nah, ini boleh dong minta closing statement dong dari David untuk teman-teman foodpreneur yang lagi pada nonton agar bisnisnya makin semangat lagi. Silakan. Oke, buat teman-teman foodpreneur, ya, saya cuma merasa bahwa pandemi ini memang merubah banyak hal. Oke, tapi justru sekarang itu semuanya pada punya kesempatan yang sama sebetulnya. Ya. Semuanya jadi punya kesempatan yang sama. Jadi jangan melihat krisisnya, tapi lihatlah bahwa sekarang kita jadi punya opportunity yang sama gitu loh. Sesimpel bahwa kita saja sekarang kita bisa beriklan hanya dengan 10.000 rupiah ya kan di online. Yang dulu Ya, mungkin berat gitu loh orang itu beriklan harus punya uang jutaan, ratusan juta bahkan miliaran. Tapi sekarang itu peluang buat kita nih, entrepreneur-entrepreneur gitu untuk kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena iklan aja murah gitu kan. Artinya kita ya, bisa kok melakukannya. Ya. Jadi mindset kita yang mesti dirubah nih. Gitu. Dunianya lagi di reset, which is itu good. Dan sekarang kita punya opportunity yang sama. Kedua, closing statement saya dari saya adalah cari tahu benar-benar gitu. Ketika kita ngadepin problem, jangan selalu cari jalan keluar. Kadang-kadang jalannya ada di dalam. Ya, jalannya kadang-kadang itu ada di dalam. Jadi cari tahu apa yang memang gift atau apa yang Tuhan kasih di dalam kita. Nah, kemudian cari tahulah gitu ya, apa yang diminati pasar, konekin aja gitu. Ya. Apalagi kan makanan gitu ya, makanan itu kan nggak bakal mati lah, ya. Semuanya ya, butuh makan soalnya. Ya. Tapi betul. tapi balik lagi gitu, Eh, balik aja ke DNA-nya kita gitu. Ya, kalau memang kita Ya, sukanya klasik, ya balik aja ke klasik. Tapi kalau memang kita sukanya kekinian, ya nggak apa-apa, karena kita bisa menjiwai itu, gitu. Ya. Tapi dengerin juga market sukanya apa, terus dikonekkan. So, yuk sama-sama foodpreneur. Saya yakin ini kesempatan buat semuanya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Oke, itu aja. ya. Terima kasih. Nah, ini teman-teman aku mau ngingetin sebelum sebelum kita foto bersama ya. Jangan lupa untuk screenshot
mengikuti IG Live kita malam hari ini. Dan jangan lupa di post di IG story masing-masing, tag-nya ke @foodies.id dan @keju_procis. Kenapa? Biar teman-teman punya kesempatan untuk dapetin goodie bag menarik persembahan dari Procis. Oke, kita foto bareng teman-teman, siap-siap di screenshot ya. Aku hitung dulu kali ya. Ini. Aku gaya foodies aja deh. Oke. 1, 2, 3. Oke, semoga udah sempet di screenshot. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semua teman-teman yang udah stay tune masih di sana. Terima kasih juga buat David malam hari ini. Semoga tipsnya pastinya akan berguna ya. Pastinya sharing hari ini akan bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur yang nonton dan tentunya akan menjadi berkat bagi David, keluarga dan semua teman-teman di Mena Cookies ya. Gitu. Jadi semoga teman-teman terinspirasi dan tipsnya itu diambil aja dan diterapkan di bisnis, di usahanya masing-masing. Oke, kalau gitu saya juga selaku moderator juga ingin pamit. Terima kasih banget buat David dan sampai ketemu lagi di Bisnis Cicat berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam.